لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو nifas dan hukumnya. شط نجاة. دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما. Bab kedua ini tentang haid dan hukumnya ya. 1552 kita akan berakhir di 1652 nanti. Jadi di bagian A itu ada usia darah haid ya. Nanti dibagi dua, artinya usia termuda dan usia maksimal ya. Nah, di usia termuda ini seluruh ulama 4 madhab ya, ulama fuqaha Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa haid itu dimulai pada masa balighnya seorang wanita, yaitu bila seorang wanita ini berusia kurang lebih 9 tahun. Seperti yang kita bahas kemarin, 9 tahun itu adalah 9 tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah, bukan Masehi. Dalam perhitungan tahun Qamariyah itu 1 tahun itu bukan 365 hari, melainkan 354 hari ya. Lebih kalau tahun ya, perhitungan tahun Qamariyah ya, dalam perhitungan tahun Qamariyah itu 365 hari ya, bukan 365 hari, tapi 365 hari itu kan Masehi, tapi 354 hari. Landasan yang dijadikan dasar adalah hasil fatwa Aisyah radhiyallahu taala anha di situ, bahwa bila idza balagatil jariyatut tis'a sinina fahiya imra'atun, bila seorang perempuan telah mencapai usia 9 tahun maka dia adalah seorang wanita dewasa. Nah, di sini hitungan daripada 9 Hijriyah itu tidak harus betul-betul tepat 9 tahun, tapi juga bisa kurang beberapa hari. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan berusia 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari. Kalau kurang 20 hari tidak bisa, karena udah lewat. Kenapa diambil masa 16 hari? Karena dinyatakan 16 hari ini sudah bisa dinyatakan haid bila keluar darah dengan ciri-ciri haid, artinya diambil masa maksimal lah ya, 15-16 ya. Dengan ketentuan ini, bila ada seorang gadis yang usianya belum mencapai minimal 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari lalu keluar darah dari kemaluannya, secara hukum darah itu tidak bisa disebut sebagai darah haid. Sekali lagi, ketentuan bila ada seorang gadis yang usianya belum mencapai minimal ya 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari. Saya mau tanya, sekarang kalau usianya 9 tahun kurang 20 hari, apakah sudah termasuk ketika seorang perempuan ini keluar darah dari kemaluannya, apakah dikatakan itu adalah darah haid? Ayo, paham nggak maksudnya ini? Perhatikan materinya. Hitungan 9 Hijriyah tidak betul-betul tepat 9 tahun, tapi bisa juga kurang beberapa hari. Sekarang ketentuan bila ada seorang gadis yang usianya belum mencapai minimal 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari lalu keluar darah dari kemaluannya, secara hukum darah itu tidak bisa disebut sebagai darah haid. Yang dimaksud kurang 16 hari adalah 15 hari plus 23 jam 59 menit 59 detik atau kurang dari durasi itu, di mana masa tersebut adalah masa yang tidak cukup untuk mengalami minimal masa haid. Sebentar saya tanya, kita selesaikan ini dulu. Bisa paham nggak maksudnya yang itu tadi ya? Masa haid minimal masa suci ya, dan minimal masa suci ya.
Kita lihat di situ usia termuda bagi wanita haid adalah durasi genap 9 tahun atau kurang dari 9 tahun, di mana kurangnya itu tidak cukup untuk menjalani minimal masa haid ditambah minimal masa suci. Misal ada seorang anak perempuan berusia 9 tahun kurang 2 bulan keluar darah dari kemaluannya, maka darah itu bukan darah haid. Tapi bila ada anak perempuan berusia 9 tahun kurang dari 10 hari keluar darah dari kemaluannya, maka itu sudah bisa disebut darah haid. Dan tergantung dari kalau itu memenuhi ciri haid. Kalau sekarang ada anak perempuan ya berusia 8 tahun 11 bulan keluar darah dari kemaluannya, apakah darah tersebut bisa dikatakan darah haid? Apa jawabannya? Ya. Apa coba satu orang jawab apa? Statusnya apa? Darah haid apa darah istihadah? Darah istihadah karena berhari. Ya, betul. Ya, karena itu kurang sebulan, terlalu jauh kurangnya. Tapi kalau kurangnya misalnya hanya hitungan 10 hari bahkan sampai 15 hari ya, artinya 9 tahun kurang 15 hari atau 9 tahun kurang 10 hari ya, hitungan komariahnya ya, tahun hijriahnya ya, bukan masehi ya. Maka kalau kurangnya hanya 10 hari atau 15 hari ya, maka itu masih dihitung, tetap dihitung darah haid. Tapi kalau sudah misalnya kurang daripada 16 hari, 17 hari, 18 hari, berarti itu bukan darah haid karena terlalu jauh kurangnya ya. Jadi kalau darah itu bukan darah haid, lalu darah apa? Karena itu bukan haid, pastinya juga bukan nifas, maka darah itu disebut dengan darah istihadah ya. Jadi sekarang minimal masa haid bagi wanita itu berapa bulan, berapa tahun usianya? 9 tahun kurang 16 hari. Ya, 9 tahun kurang 10, 15, 16 hari masih bisa ya. Tapi kalau sudah di atas 16 hari, baik itu 17 hari, 18 hari, maka tidak bisa ya dikatakan itu darah haid karena usianya masih kurang, masih jauh gitu. Ya bila perlu ya 9 tahun gitu kan ya. 9 tahun pas gitu ya, 9 tahun komariah gitu ya, bukan masehi ya. Baik, itu masa minimal ya. Kita lihat usia tertua atau masa maksimal seseorang mengeluarkan darah dari kemaluannya atau disebut dengan usia tertua. Kita loncatin sedikit ke lembaran berikutnya, nanti kita balik karena di situ ada apa namanya, ada tabelnya, artinya nanti mudah kita baca. Tapi tidak apa-apa, kita baca tabel aja dulu ya. Ini usia haid ya. Perhatikan tabel di sini di layar. Ini usia haid. Ke atas itu ada minimal, ke bawah itu ada maksimal, ya. Nah, yang di atas itu ini usia haidnya nih. Nah, ke atasnya ini minimal 9 tahun menurut jumhur ulama. Nah, masa maksimal di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Perhatikan, kalau kita perhatikan tabel ini memang paling mudah kita, lebih cepat kita memahami ya. Perhatikan baik-baik karena kalau menurut kalau usia minimal itu tidak ada perbedaan ulama, sepakat ulama itu ya. Tapi kalau usia maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah, artinya nenek-nenek kita ya, ibu-ibu kita gitu, atau mungkin kakak kita atau kita sendiri nantinya ada di batas usia maksimal. Tapi di sini ada perbedaan ulama. Dari madhab Hanafi diingat 50 tahun ya, dari madhab Maliki 70 tahun batasannya, Syafi'i tanpa batas. Sekarang kalau ada perempuan yang mengeluarkan darah di usia 55 tahun, apa jawabannya? Apakah itu darah haid atau bukan? Ada yang bisa jawab? Darah haid menurut Imam Syafi'i sama Maliki. Coba dikelirkan lagi jawabannya. Kalau ada seorang wanita di usia 55 tahun atau di 60 tahun
apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Andai kata ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek usianya 60 tahun, lalu dia keluarkan darah dari kemaluannya, apakah itu dihitung darah haid? Bagaimana jawabannya? Ya, haid menurut Maliki dan Ayo. Maliki dan Syafi'i. Baik. Menurut madhab Hanafi Dan udah tidak haid. iya, bagus. Jadi udah paham ya. Cukup melihat skema ini saja sudah bisa difahami ya. Jadi andai kata ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah di usia 60 tahun, maka menurut madhab Maliki itu masih statusnya darah haid, termasuk dengan madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i ini tanpa batas, biarpun sampai 100 tahun umurnya, kalau dia keluarkan darah dalam madhab Syafi'i, nenek-nenek tadi ya, dan itu darah memenuhi syarat dan ketentuan, baik itu menurut durasinya atau warna darah dan karakteristik darah gitu ya, darah haid gitu, maka itu darah haid menurut madhab Syafi'i, karena tanpa batas kalau madhab Syafi'i. Nah, karena tadi kita menggunakan standar 60 tahun, maka menurut madhab Maliki itu masih darah haid. Tapi menurut madhab Hanafi itu bukan darah haid. Kalau bukan darah haid, maka itu darah istihadhah. Kenapa? Karena di dalam tabel ini sudah ada batasannya ya. Sekali lagi yang perlu dihafal yang ini ya. Hanafi itu batasannya 50 tahun. Jadi kalau ada dalam madhab Hanafi itu, kalau usia ibu itu 52, 53 itu keluar darah sudah tidak dianggap darah haid karena batasannya sampai 50. Begitu juga dalam madhab Maliki. Dalam madhab Maliki kalau ibu kita, nenek kita usianya 75 tahun ya atau 80 tahun gitu ya, ngeluarin darah, maka itu tidak dihitung darah haid menurut madhab Maliki ataupun menurut madhab Hanafi. Tapi menurut madhab Syafi'i 50 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun kalau masih mengeluarkan darah, maka tetap dihitung darah haid selama memenuhi syarat bahwa sesuai dengan durasi, sifat dan warna darah. Baik, kita lanjut. Dari di sini mazhab Syafi'i ya tidak menetapkan adanya sinnul ya'si. Maksudnya itu seorang wanita tidak punya batasan maksimal usia tertua dalam mendapatkan haid ya. Selama darah haid itu masih keluar, berapapun usia wanita ini, maka darah itu tetap dianggap sebagai haid. Ibnu Hajar Al-Haytami ya mengatakan bahwa ini Ibnu Hajar Al-Haytami ini diingat, ini salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau ini bermazhab Syafi'i. Mengatakan bahwa pada umumnya wanita mengalami usia menopause ya, berhentinya darahnya itu di usia 62 tahun pada umumnya. Namun jika di usia itu masih keluar darah dengan ciri-ciri darah haid, maka ia masih dinyatakan mengalami haid, sebab usia maksimal haid dalam mazhab Syafi'iyah memang tidak dibatasi. Begitu menurut salah satu ulama mazhab Syafi'i, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, kita masuk ke bagian B-nya, itu warna dan sifat darah ya. Ini penting ya, sebab kalau ini tidak bisa difahami, nanti kalian tidak bisa memecahkan permasalahan dalam durasi haid ya. Kalau tidak bisa difahami dari definisinya, warna darahnya bagaimana gitu ya, terus standar minimal maksimalnya berapa, nanti kalau begitu ketemu soal ya simulasi tentang darah haid sulit dipecahkan. Kenapa? Karena nggak difahami masalahnya ini dulu ya. Baik, kita masuk tentang warna dan sifat darah haid ya. Dalam haid itu ada 5 macam. Yang membagi ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili ya. Beliau menjelaskan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Saya jelaskan sedikit tentang beliau ini. Beliau ini Syekh Wahbah Zuhaili ini adalah salah satu ulama fikih kontemporer, ulama fikih modern, bukan ulama fikih klasik ya. Beliau ini salah satu ulama fikih kontemporer ya. Apa kata beliau di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh? Warattibu Syafi'iyyu. Perhatikan itu, agak-agak kecoret di kitab saya. Warattibu Syafi'iyyati ya. Alwanul haidi bihasbi kuwaitiha ya. Di situ dibagi tuh ya
dalam mazhab Syafi'i ini membagi, ya, mengurutkan jenis darah haid itu berdasarkan kekuatan kepekatan warnanya, ya. Karena di situ ada yang pertama itu adalah faqalu alwanul khamsin. Ada berapa? Alwanul khamsin. Ada 5. Kalian tak ada suara lagi. Yang pertama di situ siwadu as-sawad, hitam, ya. Ya, hitam, hamrati, summal sufrah. Ya, di situ ada merah lagi, ya. Wahia at-turabiyah indal hanifah. Di sini ada hitam, merah, sukrah, ya, atau kecoklatan. Warna ini disebut di dalam madhab Hanafi ini sebagai at-turabiyah, ya. Makanya di situ ada wahia indal hanifah at-turabiyah, ya. Summa sufrah, ya. Lagi warnanya kekuningan, sumal khudrah, warnanya kudrah atau keruh, warna antara kuning dan putih, itu keruh namanya, ya. Berarti ada 5 warna darah ini. Ingat, catat 5 warna darah. Pertama as-sawad, hitam pekat, ya. Hamra, merah, ya. Lalu nanti ada warna sukrah, ya. Artinya warna coklat, ya. Atau dalam mazhab Hanafi ini disebut dengan at-turabiyah, ya. Lalu nanti ada summa sufrah, warna kuning, wal qudrah, keruh, antara kuning dan putih gitu, ya. Jadi keruh itu. Jadi 5 warna darah, ya. Kita bahas satu persatu. Jenis warna darah haid, ya. Dari pernyataan di atas, ya, pendapat dari Syekh Wabah Zuwaili di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, dapat difahami bahwa jika seorang wanita mengalami keluar darah dengan beberapa jenis, ya, dalam rangkaian, artinya dalam beberapa jenis yang tadi ada berapa? 5. Iya, ada 5, ya. Nah, dalam rangkaian maksimal 15 hari, ya. Kenapa diambil batas 15 hari? Karena ini batas apa? Batas maksimal, ya. Maka semua jenis darah tersebut adalah haid semuanya. Misalnya ada wanita, mulai kita lihat sedikit simulasinya. Maaf ya, kitab saya tuh. Misalnya ada seorang wanita, ya, mengeluarkan darah selama 15, ya, dengan 15 hari, ya, dengan warna 3 warna. Yang pertama merah di situ, lalu hitam pertama, ya, lalu merah, terus coklat, kuning, bahkan 4, jadinya 4 warna di situ, ya. 4 warna. Jadi 5 hari pertama, ya, perempuan ini mengeluarkan darah warna hitam, ya. Terus 4 hari kedua perempuan ini mengeluarkan warna merah. 4 hari berwarna coklat, 2 hari berwarna kuning. Total jadi berapa hari? 15 hari. Iya, total jadi 15 hari. Lalu darah berhenti total di hari ke-16. Maka semua jenis darah yang keluar 15 hari tadi dihukumi sebagai haid. Ya. Tapi kalau warna-warna darah itu berbeda, keluar lebih daripada 15 hari, maka bisa jadi sebagian darah yang paling lemah warnanya dihukumi sebagai darah istihadah, ya. Maka hal ini terjadi dalam kasus mustahadah mumayyizah. Contoh, 6 hari dia berwarna hitam, 6 hari berwarna merah, 6 hari berwarna coklat. Total berapa hari? 18 hari. Maka dalam kasus ini jumlah darah keluar melewati durasi maksimal. Maka darah paling lemah warnanya, yakni coklat, dihukumi sebagai istihadah. Lalu di atas ini yang dihukumi sebagai haid ada berapa hari? 15 hari. Ayo.
Mulai dah saya nyari cambuk dah ini. 12 Hayo, yang bener ngitungnya. 3 hari dari Istihadah. Dengar, saya ulang balik. Saya ulang balik. Total darah yang keluar itu 18 hari. 6 hari warna hitam, 6 hari warna merah, 6 hari warna coklat. Jadi berapa? 18 hari. Nah, dalam kasus ini jumlah darah keluar itu melewati batas maksimal. Maka darah yang paling lemah warnanya yakni warna coklat dihukumi istihadah. Lalu yang di atas ini ada berapa hari dia haid? 12 hari. Nah, itu baru pinter tuh. Iya kan? Itu baru pinter. Berarti yang keluar dihukumi haid itu 12 hari, yakni 6 hari warna hitam, 6 hari warna merah. Kenapa coklat tuh Mi? Kalau dimasukkan semua sama coklatnya lebih 15 hari, jadi 18 hari. Maka yang coklat ini tidak dihukumi sebagai haid, tapi dihukumi sebagai istihadah. Itu belum apa-apa. Nanti bab berikutnya nih panas pala nih. Sabar-sabar dah ya, cuman sedikit itu. Semangat. Semangat ya. Jadi baru sedikit itu simulasinya. Baik, yang kedua. Yang kedua ya. Di situ ada pembahasan tentang al-qassah al-baydah. Apa? Pembahasan apa? Al-qassah al-baydah. Ya, al-qassah al-baydah. Bersuaralah biar saya tahu kalian itu masih hidup, masih ada. Ya. Jadi gini. Ketika wanita ini masih mengalami keluarnya darah walaupun dalam bentuk ngeflek ya, baik itu coklat, kuning ya atau keruh gitu kan ya, di akhir masa haidnya. Pertanyaan saya, jangan tidur, pertanyaan mulu nih. Pertanyaan saya, apakah kalau ada keluar warna ngeflek coklat, kuning, keruh itu termasuk warna darah? Termasuk apabila berhubungan. Iya, bagus. Termasuk warna darah. Berarti udah paham tadi. Warna darah ada berapa? Iya, ada 5. Berarti coklat, kekuningan dan keruh ini termasuk warna darah. Baik. Nah, andai kata ada seorang wanita yang mengeluarkan di akhir daripada haidnya itu, di akhir-akhir atau di awal, biasanya ngeflek coklat, kuning atau keruh, atau di akhir kadang coklat, kuning atau keruh ya. Ini yang kita bicarakan ada akhir masa haid. Maka kata Siti Aisyah di situ radhiyallahu taala anha ya. Perhatikan dalilnya, dan para wanita mendatangi Aisyah dengan kapas yang berwarna kuning. Lalu Aisyah menjawab, la ta'jalna. Perhatikan itu, la ta'jalna hatta taraina al-qassah al-bayda. Nah, jadi maksudnya itu kalau sudah di akhir haid masih ada coklat, kuning, warna keruh, tak boleh tergesa-gesa untuk mandi atau bersuci. Tunggu sampai keluar al-qassah al-baydah itu, atau sampai tidak didapatinya satu pun jenis warna darah ya yang keluar, yang terlihat dari kemaluan. Tidak ada, bahkan ada orang yang kering sama sekali tak ada. Kalau dia basah, kalau basahnya tuh warna bening putih ya, makanya di situ dikatakan la ta'jalna hatta tarainal al-qassah al-baydah ya. Jadi jangan tergesa-gesa sampai keluar, maksudnya jangan tergesa-gesa di sini, jangan tergesa-gesa untuk mandi sampai keluarnya al-qassah al-baydah ini ya. Maksudnya ya agar tidak terburu-buru untuk mandi atau suci ya. Kalau nanti itu buru-buru mandi atau suci, maka ada pembahasan tentang al-fatrah nanti ya. Maka tafsiran pertama para ulama kita tentang al-qassah al-baydah itu sampai
keluar cairan, ya. Nanti kita lihat tafsirnya. Ada tafsir pertama, ada tafsir kedua tentang al-qasah al-baydah ini. Tapi yang jelas ketika seorang perempuan di akhir masa haidnya, dia tidak boleh la ta'jalna hatta tarainal al-qasah al-baydah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tak boleh berburu-buru, ya, sampai betul-betul nampak nanti itu tidak ada cairan haid itu keluar, baik ya kuning, ya coklat, ya keruh. Artinya kalau kita lihat penafsiran pertama, bisa diartikan al-qasah al-baydah itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita di akhir haid. Atau tafsiran yang kedua di situ, ya, al-qasah al-baydah itu ditafsirkan sebagai kapas yang menyumbat atau pembalut kemaluan wanita saat haid dan berwarna putih. Singkatnya, bila kapas atau tisu putih dicolek ke bagian kemaluan wanita dan tidak ditemukan, ya, bercak darah pada kapas tadi, ya, atau tisu tadi yang putih bening tadi, maka itulah yang disebut dengan al-qasah al-baydah. Jadi ada dua tafsiran tentang al-qasah al-baydah di situ, ya. Bisa berarti bahwa itu adalah cairan bening putih kayak ingus. Bisa berarti bahwa kapas yang putih bersih, ya, yang dicolek ke bagian kemaluan, ya, pada akhir masa haidnya, untuk memastikan apakah haidnya udah tuntas atau belum, ya. Kalau ndak dicolek nanti nggak tahu, ya, ada di dinding rahim, maka itu nanti kasus al-fatrah kasusnya, ya, gitu ya. Baik, faham ya tentang al-qasah al-baydah, ya? Iya, Umi. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulannya, al-qasah al-baydah adalah petanda sucinya dari haid seorang wanita, ya. Bagi sebagian wanita, suci dari haid ditandai dengan munculnya cairan bening atau putih yang lengket kayak macam keputihan gitu dah, tapi bening, putih, bersih, ya. Kalau masih ada segaris saja warna keruh, warna coklat, ya, atau warna kuning, maka itu belum boleh dianggap suci, jadi belum boleh mandi dulu. Bagi yang tidak mengalami keluarnya lendir bening atau putih yang lengket, suci dari haidnya ditandai dengan berhentinya darah dari kemaluan. Artinya dia jufuf. Jufuf itu kering, udah berhenti, kagak ada keluar cairan. Ada wanita yang seperti itu, ada yang mengeluarkan cairan, ada yang tidak, ya, berhenti sama sekali, total kagak ada. Kalau yang mengeluarkan cairan, berarti dia pastikan bahwa cairan itu nanti al-qasah al-baydah, putih bening kayak ingus. Berhentinya aliran darah haid itu bisa dilakukan dengan mengecek. Caranya ambil kapas atau tisu atau potongan kain putih, sebaiknya dibasahi lalu dicolek ke bagian kemaluan, batin al-farj, ya, bagian dalam, ya, bagian yang tidak terlihat ketika jongkok, berarti bagian dalam dong. Sedangkan bagian luar itu zahir al-farj namanya, ya. Kalau yang bagian dalam tuh batin al-farj, ya, bagian dalam, ya. Kalau zahir al-farj, farj bagian luar, bagian yang terlihat saat jongkok yang wajib dibasuh saat buang air. Nah, berarti kapas tadi, cotton bud tadi, tisu tadi mesti masuk ke dalam. Kalau enggak, itulah nanti banyak kasus terjadi yang namanya fatrah, ya. Fatrah itu nanti darah yang nyangkut di dinding rahim, nggak keluar sampai luar, makanya perlu dicek ke dalam, ya. Harus dilakukan sampai dalam pengecekannya, nggak bisa kalau hanya menunggu melihat di celana dalam. Kalau ragu darahnya sangat sedikit atau mendekati masa berhenti darah, sebaiknya ngecek itu setiap waktu selama dia mampu. Jika tidak, maka ngeceknya itu dilakukan minimal di setiap menjelang waktu akhir sholat, yang sholat fardu itu. Kalau kapas itu tidak ada bekas bercak darah, ya, dengan warna apapun yang 5 warna tadi, jenis warna darah haid itu, maka dinyatakan suci dari haid dan bisa segera melakukan mandi janabah. Baik, selanjutnya kita masuk ke durasi haid. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Durasi minimal haid ini hal yang paling penting, ya. Tidak boleh ada satu perempuan pun yang tidak faham tentang minimal dan maksimal masa haid ataupun masa suci, ya. Mesti itu baik haid maupun nifas. Tak boleh ada satu perempuan pun yang nggak faham masalah ini.
Durasi minimal haid adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam setara dengan 24 jam. Maksudnya kalau ada seorang perempuan ya keluar darah dengan ciri haid ya, ciri haid baik secara durasinya ataupun warna dan sifat darahnya keluar dalam waktu minimal 24 jam, maka itu sudah disebut dengan darah haid. Artinya itu memenuhi durasi minimal. Sayyid Abdurrahman As-Saqab ya menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Ibana Al-Ifadah ya. Apa kata beliau di situ? Durasi minimal haid adalah sehari semalam, 24 sa'ah, 24 jam, tepatnya saat ia memasuki atau mencolek kapas kemaluannya. Darah bisa terlihat di kapas tersebut atau bahkan mungkin jatuh ke celana dalamnya ya. Durasi 24 jam tidak harus keluar secara terus menerus dalam sehari semalam ya, tapi bisa saja keluar dalam waktu beberapa hari. Misalnya ketika ada seorang wanita mengalami keluar darah selama 3 hari ini ya, kan tidak harus sehari semalam tadi yang 24 jam tadi, tapi bisa juga hitungan hari. Nah ini misalnya ada 3 hari nih, hari pertama ya keluar darahnya berapa jam? 10 ya. Nih simulasinya begini, hari kedua dia keluarkan darah 10 jam juga ya, kira-kira dari jam 6 sampai sore lah ya. Hari ketiga malam kagak ada misalnya, nggak apa-apa karena besoknya lagi keluar lagi gitu kan. 10 jam juga dari pagi sampai sore gitu kan. Hari ketiga dari jam 6 sampai jam 12, kira-kira 5 jam, lalu berhenti total. Selama 3 hari itu darah yang keluar jumlahnya 25 jam. Hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga 5, jadi 25. Maka selama 3 hari itu dihukumi sebagai haid, sebab sudah memenuhi darah minimal masa haid berapa jam? 24 jam. Ya, atau sehari semalam. Ya. Nah, kita masuk ke contoh kedua misalnya. Ya, perhatikan baik-baik. Hari pertama keluar 4 jam. Ya. Fokus ya ke 4 jam. Karena nanti cara penghitungannya itu jamnya itu. Hari kedua keluar darah 6 jam. Hari ketiga 3 jam. Hari keempat 5 jam. Hari kelima 10 jam. Dan hari ke-6 tidak keluar darah lagi ya. Kalau di total 4 tambah 6 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 5 18 tambah 10 28 jam. Maka selama 5 hari itu dia dihukumi sebagai darah haid. Kenapa dihukumi sebagai darah haid itu? Karena durasinya sudah memenuhi syarat minimal 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, nah, hari pertama, dengar, hari pertama keluar darah jam 6 sampai jam 9, 7, 8, 9, berapa jam? Cuman 3 jam kan? Perhatikan, hari kedua keluar darah jam 12 sampai pukul 15, 3 jam juga. Lalu selanjutnya hari ketiga dari jam 8 sampai jam 11 ya. Total darah yang keluar selama 6 hari itu ada 18 jam. Apakah bisa disebut itu sebagai darah haid selama 6 hari? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kurang dari 24 jam. Karena kurang dari 24 jam. Kalau bukan darah haid lalu darah apa? Darah istihadah. Ya. Istihadah. Baik, alhamdulillah. Jadi ada 2 ilustrasi ya. Durasi minimal haid pertama ketika ia mendapati darah 24 jam secara terus menerus. Kedua ketika dia mendapati darah keluar di hari-hari yang berbeda. Sejam darah keluar, sejam kemudian darah berhenti, kemudian seterusnya sampai keluar berjumlah
24 jam dalam rangkaian maksimal 15 hari ya. Kalau lebih dari itu maka istihadhah sisanya. Batasan 15 hari itu semua darah haid. Oke, kalau ini sudah paham. Ada berapa tadi ilustrasinya? Ada dua ya. Bisa 24 jam, bisa juga dalam berhari-hari, tapi ketika ditotal maka dia akan menjadi 24 jam. Coba ambil pulpen di situ. Saya mau kasih soal satu. Sudah? Sudah pegang pulpen semua? Saya mau kasih soal satu karena di sini ada dua ilustrasi. Kalau sehari semalam gampang difahami. Ya, itu ilustrasi pertama. Sehari semalam berarti 24 jam. Bagaimana kalau tidak sehari semalam? Saya mau kasih 4 hari sekarang. Tulis, hari pertama perempuan ini mengeluarkan darah 5 jam. Hari kedua dia keluarkan darah 2 jam. Hari ketiga dia keluarkan darah 5 jam. Hari keempat dia keluarkan darah 10 jam. Apakah 4 hari itu termasuk darah haid? Kurang dari 24 jam. Karena selama 4 hari itu kurang daripada 24. Iya. Oke. Paham ya? Insyaallah. Selanjutnya durasi maksimal haid. Durasi maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari berarti tidak dihitung darah haid, maka dihitung darah istihadhah. Wanita tidak bisa mengalami lebih dari 15 hari dalam satu periode haid. Jika darah keluar lebih dari itu, maka darah haidnya bercampur dengan istihadhah. Disebut dengan ikhtilata haiduha bil istihadhah. Dalam hari-hari dia keluarkan darah itu, gitu ya. Karena bercampur dengan darah istihadhah. Maka dia harus bisa memilah mana darah yang dihukumi haid dan mana darah istihadhah, ya. Haid itu memiliki durasi, ya. Ini dalam Al-Fiqh Al-Minhaj. Haid itu memiliki durasi maksimal dan durasi yang dialami kebanyakan wanita itu minimal adalah sehari semalam. Durasi maksimal adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan durasi yang dialami kebanyakan wanita adalah 6 atau 7 hari. Itu normalnya itu, ya. Yang ketiga ciri haid menurut durasi. Ya. Darah bisa dihukumi sebagai haid bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, total keluar darah itu mencapai 24 jam. Ya, dihitung dari sejak hari pertama keluar sampai di mana darah benar-benar berhenti. Kedua, darah keluar tidak melewati daripada 15 hari. Jikapun darah ada yang terputus dalam rentang hari-hari itu, maka semuanya masih dihukumi haid walaupun sempat terputus di tengah. Namun bila darah keluar lebih 15 hari 15 malam terhitung sejak hari pertama keluar darah, maka barulah ia mengalami istihadhah, ya. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas permasalahan kedua ini, ya, tentang darah yang sempat terputus, ya. Baik, kita lanjut. Masa suci dari haid. Durasi masa suci, waktu yang menjeda antara dua masa haid, ya. Maka para ulama memberikan batasan durasi masa suci. Mereka berbeda pendapat. Ternyata ada perbedaan pendapat terkait teknis, ya, penetapan hitungan hari, ya. Kalau durasi minimal masa suci dari haid adalah masa yang menjeda. Itu definisi masa suci, ya. Masa yang menjeda, ya, menjeda, masa suci itu masa yang menjeda di antara dua masa haid. Nah, di tengah-tengahnya itu berarti itu masa sucinya. Nah, kalau belum mengalami masa sucinya, berarti darah yang keluar itu bukan darah haid karena dia belum melewati masa suci, ya. Minimal masa suci berapa hari? Ayo. Ya, 15 hari. Ya, 15 hari. Seorang wanita tidak bisa mengalami dua masa haid kecuali sudah terjeda durasi masa suci dulu, ya. Kalau maksimal masa suci ada tidak? Ayo. Maksimal masa suci ada tidak? Ada nih. Minimal masa suci berapa lama? 15 hari. Maksimal masa suci berapa lama?
Siapa bilang maksimal masa suci 15? Ayo, pada lupa dah. Minimal masa suci 15 hari. Maksimal masa suci tak ada. Ada yang masa suci setahun, ada yang masa suci 2 tahun, ada yang masa suci bertahun-tahun. Kagak ada maksimal masa suci tah, terkecoh lagi tah. Baik, lanjut. Jika ada darah yang keluar dalam masa minimal masa suci, maka darah tersebut tak bisa dihukumi sebagai haid. Dalam hal ini, batasan durasi ada 2 pendapat berkembang, yaitu versi 13 dan 15. Ya, singkatnya, versi 13 itu dari mazhab Hambali, catat. Versi yang 15 ini jumhur ulama. Ya. Jadi ada 2 versi ya tentang durasi masa suci ini, minimal masa suci ini. Karena kan maksimal nggak ada tuh, nggak ada maksimal masa suci. Karena orang bisa masa suci sampai setahun, 2 tahun masa sucinya. Nah, ini yang dibicarakan adalah minimal masa suci. Minimal masa suci berkembang 2 versi. Versi pertama mazhab Hambali 13 hari. Versi kedua 15 hari, dan itu yang kita pakai jumhur ulama, termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Karena Hambali berdiri sendiri. Ya, 13 hari dan jumhur ulama. Hambali 13 hari saja. Makanya kalau sekarang nih 13 hari masa suci, ya. Terus di hari ke-14 itu misalnya nih dia keluar darah lagi, maka itu darah haid, ya. Tapi kalau dalam jumhur ulama di hari ke-14 itu dia masih keluar darah lagi, ya, masih tetap dihukumi darah haid itu, karena dia belum menjalani masa suci, maka dia masih masa haid fase pertamanya. Setelah selesai masa haid fase pertama maksimal 15 hari tadi, ya, maka 16, 17, 18, 19 dan seterusnya, batasan 15 hari, lalu keluar darah lagi, maka itu darah haid, ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali di hari ke-13 saja masa sucinya, ya, di hari ke-14 saja masa sucinya, kalau dia sudah keluar darah lagi, maka dihukumi darah haid fase kedua. Karena masa sucinya mazhab Hambali cuma 13 hari. Bisa difahami? Insya Allah ya. Harus kalian catat dan ingat, karena nanti kalau pas masuk simulasi hitung-hitungan nanti mesti diingat itu. Apabila sebelum 15 hari ada darah yang keluar, maka secara hukum bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Kenapa? Karena jumhur ulama minimal masa sucinya 15 hari. Nah, ini belum 15 hari udah keluar darah, ya. Maka tidak bisa dihukumi darah haid fase kedua, ya kan? Karena dia belum mengalami masa suci. Berarti itu darah apa? Darah istihadhah, ya. Baik. Dalam pembahasan kajian ini kita nanti akan merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i sepakat dengan mayoritas ulama, jumhur ulama maksudnya, yang mengatakan bahwa durasi minimal masa suci 15 hari, kecuali mazhab Hambali 13 hari. Selanjutnya, keluar darah di masa suci. Ayo perhatikan. Bila darah yang keluar sebelum berlalunya durasi minimal, sekali lagi, bila darah yang keluar sebelum berlalunya durasi minimal masa suci, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadhah. Kasus ini disebut sebagai al-mar'ah 'alaiha baqiyatul thur, yakni wanita yang harus menggenapkan durasi minimal masa suci sebelum siklus berikutnya. Baik, ambil pulpen lagi, kita lihat kasus. Tanggal 1 sampai 7. Oke. 1 sampai 7 keluar darah. Lalu tanggal 8 darah stop. Ya. Dicatat. Tanggal 20 sampai tanggal 2. Oh, saya lupa tadi ngasih tahu ya teman-teman, kalau belajar bab darah ini persiapkan kalender, karena tinggal nanti ngitungnya tuh ngelingker. Tapi kalau belum ada kalender di situ, tulis dari tanggal 1 sampai tanggal 30.
ya, biar mudah nanti dilingkar gitu caranya kalau ngitung. Lanjut, tanggal 20 sampai tanggal 27 keluar darah lagi. Nah, di sini darah apakah itu? Tanggal 20 sampai tanggal 22 dia suci, tapi keluar darah di situ, maka itu darah istihadah. Tanggal 23 sampai 27 dia haid. Kenapa demikian? Darah yang keluar tanggal 20 nih sampai tanggal 21 sampai tanggal 22 ini berarti ada berapa hari? Ada berapa hari? Ada 2 hari. Ya, 3 hari, 20 nih, 20 ya, 21, 22 ya, dihukumi suci dia di situ, tapi dia keluarkan darah, makanya dihukumi istihadah, dan darahnya dihukumi istihadah. Kenapa? Karena dia harus menyempurnakan durasi masa suci 15 hari terlebih dahulu sebelum datang fase haid berikutnya. Maka tanggal 8 tadi ya, kan darah stop tuh tanggal 8 tuh, hingga tanggal 22 nih, di sini totalnya baru 15 hari itu ya, 15 hari terlebih dahulu sebelum 15 hari dihukumi suci sudah di situ, sebab dia berada dalam durasi minimal masa suci. Kemudian tanggal 23 sampai 27 barulah dihukumi fase haid yang baru, karena sudah melewati 15 hari terlebih dahulu ya. Kalau belum terlewat 15 hari dulu sejak fase haid pertama, maka tidak bisa dikatakan darah haid yang selanjutnya. Maka karena di situ dia kurang, dia harus menggenapkan dulu durasi masa sucinya. Pusing pala? Tak apa-apa pusing pala. Ntar juga lama-lama paham. Iya, saya juga dulu begitu. Memang harus ngulang, nanti ngulang sendiri ya, karena durasi kita. Yang ketiga, durasi maksimal ya. Kalau tadi ya, ini keluar darah di masa suci ya. Kalau yang sekarang durasi maksimal. Dalam menentukan durasi maksimal, seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal untuk masa suci ya. Tidak ada batasan maksimal untuk masa suci dari haid. Kalau minimal berapa hari? Ya 15. Saya tanya terus biar ingat. Artinya selama ia tidak mendapatkan darah haid, maka selama itu pula dia berada dalam status suci dari haid. Bahkan meskipun hingga beberapa tahun lamanya, paling setahun dia nggak haid, ya kan? Maka disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di situ, masa suci tak ada batasan. Ya, bisa saja masa suci itu dilalui oleh seorang perempuan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ya bahkan selamanya. Mungkin berarti menopause dong ya. Baik, itu maksudnya durasi maksimal tidak ada batasan ya, minimal baru ada 15 hari, sama dengan batas maksimal haid 15 hari. Tanda suci dari haid, seorang wanita dihukumi suci jika darah sudah berhenti ya, tidak lagi melihat warna salah satu di antara 5 tadi, 5 warna darah. Ada hitam, ada merah, ada coklat, ada kuning, ada keruh ya. Pada sebagian wanita sucinya ditandai dengan keluarnya al-qasah al-baydah atau kering ya. Dan hal ini pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada beberapa sahabat datang kepada beberapa sahabiah, bukan sahabat ya, tapi sahabiah ya. Kalau sahabat tuh laki-laki, sahabatnya Rasulullah. Kalau sahabiah itu perempuan ya. Jadi ada beberapa sahabiah datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para sahabiah ini membawa kayak mangkok gitu yang berisi kain berwarna kuning atau kapas berwarna kuning gitu kan ya. Ya. Jadi bertanya kepada Siti Aisyah, ya, apa yang kami harus lakukan ini ya Aisyah? Maka faqala Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab di dalam hadis riwayat Bukhari, la ta'jalna hatta tarayna al-qasah al-bayda ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa untuk bersuci sampai keluar al-qasah al-baydah tadi. Nah, para ulama menafsirkan al-qasah al-baydah itu ada 2. Tadi kita sudah bahas. Ya, bisa itu berarti cairan bening, putih bening yang keluar dari kemaluan seorang wanita, atau
kapas putih bening yang tadi yang dicolek ke bagian farji seorang wanita. Ya, itu makna dari al-qasah baydah. Baik, yang kelima, bersih di tengah haid disebut dengan naqo. Ingat, naqo. Artinya dia haidnya terputus, berhenti di tengah. Kalau berhenti di ujung namanya jufuf. Ingat, kalau berhenti di ujung namanya jufuf. Kalau berhenti di tengah namanya naqo. Bila dalam satu periode ternyata darah berhenti di pertengahan, lalu kemudian darah keluar lagi, ya kan? Namanya juga berhenti di tengah, berarti dia keluar lagi dong. Kalau nggak keluar lagi bukan naqo, tapi jufuf, kering, nggak ada lagi. Maka hari-hari di mana darah itu berhenti disebut dengan istilah naqo. Darah dianggap berhenti bila darah tidak ditemukan di pembalut atau di celana dalam. Ya, dicek dulu, ya, ngambil tisu, dicolek, ya, di bagian farji. Bila tidak ada bercak darah sama sekali, itulah yang dimaksud dengan naqo. Ya, naqo berbeda dengan fatrah. Nah, saya pernah bahas fatrah? Belum. Sekarang kita bahas. Apa tadi fatrah? Ya, fatrah itu keadaan di mana darah tidak ditemukan di pembalut, namun saat vagina dimasukkan sesuatu, baik tisu atau cotton bud atau kapas dan sebagainya, ternyata ditemukan adanya bercak darah. Naqo ini bisa dihukumi sebagai rangkaian dari periode haid dengan syarat, ya. Nah, maka itu fatrah, ya, faham fatrah, ya. Kalau naqo itu berbeda dengan fatrah. Kalau naqo itu benar-benar dia memang berhenti, ya, berhenti di tengah. Mungkin sehari berhenti, mungkin 2 hari berhenti, besoknya datang, ya. Nah, tapi ingat, di sini syaratnya naqo ini, ya, bisa dikatakan itu rangkaian darah haid ketika syaratnya pertama, tulis kalau lupa nanti. Saya ulang sekali lagi, naqo artinya darah yang terputus di tengah, ya. Nah, darah yang terputus di tengah ini bisa dikatakan satu periode darah haid apabila pertama, syaratnya seluruh darah yang keluar tidak kurang dari durasi haid. Artinya keluar minimal sehari semalam. Itu yang pertama. Kalau tidak keluar sehari semalam, haid yang pertama itu, maka nanti naqo ini tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Yang kedua, syaratnya agar naqo tadi atau darah yang terputus di tengah tadi bisa dikatakan itu adalah darah haid ketika, yang kedua, syaratnya seluruh darah yang keluar berserta dengan terputusnya tadi atau naqo tadi, ya, tidak lebih daripada 15 hari. Yang ketiga, dari seluruh darah yang keluar lebih dari total, ya, 15 hari harus dipilah mana yang haid dan mana yang dihukumi istihadhah, ya. Itu syaratnya nanti bila ada seorang wanita yang punya siklus darah tidak normal. Artinya dia suka, bukan tidak normal, ya, dia normal tapi dia mengalami terputus darah di tengah. Artinya mungkin sehari, ya, sehari. Saya kasih satu simulasi biar mudah paham maksudnya itu naqo tadi. Ambil bolpennya, saya kasih contoh. Hari pertama dia keluarkan darah, ya, sehari semalam, artinya sudah 24 jam kan. Nah, hari kedua ini pertama, ini hari kedua naqo. Apa naqo tadi? Ayo, suaranya mana? Darah yang berhenti. Oke. Naqo dia di hari kedua itu dia naqo. Hari ketiga dia keluar darahnya 12 jam. Maka 3 hari ini apakah dikatakan darah haid? 3 hari ini apakah dikatakan darah haid? Berarti belum bisa difahami tadi, ya. Ingat. Ya, saya ulang balik. Belum paham, ya? Nggak apa-apa. Biar pala saya yang pusing, bukan, nggak usah kalian yang pusing.
Biar kepala saya aja yang pusing ini. Oke, saya ulang balik. Pegang bolpennya. Telat sedikit kita tutup nggak apa-apa. Tadi kan kita bicara masalah nakok tuh. Artinya nakok itu darah yang terputus di tengah. Ya. Makanya saya kasih simulasi biar kalian cepat paham. Ya. Hari pertama dia keluarkan darah itu 24 jam sudah, sehari semalam. Ini hari pertama nih, ya. Nah, hari kedua dia keluarkan darah 2 jam sudah, ya. 2 jam. Hari ketiga terputus darah di sini, alias nakok. Hari ketiga, hari keempat terputus juga, masih belum keluar darah ini. Hari kelima keluar darah sehari semalam, 24 jam juga ini. Apakah 5 hari ini dikatakan darah haid? Iya, darah haid. Ya. Walaupun makanya tadi itu syaratnya, walaupun di sini sempat terputus kan, 2 hari dia terputus ini. Nah, nanti ada konsekuensi ya. Ya, nanti ada konsekuensi ketika darah ini putus. Nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Ini ada konsekuensi ketika darah ini putus, apakah sholat atau tidak. Nanti kita jelaskan. Bukan di bab yang ini, bab yang sebelah nanti. Nah, kalau sekarang begini, hari pertama saya kasih simulasi sekali lagi, biar paham. Kalau ini tadi fix ya, no debat. Ini darah haid semua. Oke. Kalau sekarang hari pertama keluar darah 3 jam. Hari kedua keluar darah 10 jam. Hari ketiga terputus. Hari keempat terputus. Hari kelima keluar darah 5 jam. Apakah ini bisa dihitung darah haid? Yang terputus ini apakah bisa dihitung darah haid, atau keseluruhannya ini apakah bisa dihitung darah haid? Belum. Kenapa? Belum. Tidak mencapai 24 jam ini. Ya. Ya 5 jam. Ya, berarti udah paham ya. Nah, itu tuh rumusnya yang tadi itu. Nih. Kalau agar darah yang terputus atau nakok tadi bisa masuk dalam periode masa haid, mesti darah yang keluar pertama itu memenuhi syarat durasi minimal, yakni 24 jam. Sementara di sini darah yang pertama keluar cuma 13 jam. Yang hari pertama 3 jam, hari kedua 10 jam. Terus tiba-tiba putus gitu kan. 2 hari lagi putus tuh. Hari kelima baru keluar darah itu 5 jam, dari pagi sampai sore lah gitu, terus 10 jam misalnya. Tapi darah yang pertama ini nggak memenuhi syarat, nggak masuk darah haid berarti. Nah, maka keseluruhan ini tidak termasuk darah haid. Berarti kalian udah paham. Alhamdulillah. Lanjut, darah berhenti yang dihukumi haid. Kok bisa ada darah berhenti dihukumi haid ini? Baik, bila wanita yang mengalami keluar darah yang terputus-putus, ya, atau nakok tadi, namun darah yang keluar sejak hari pertama sampai darah itu berhenti sepenuhnya itu berjumlah maksimal 15 hari. Maka dalam hal ini hari-hari yang darahnya sempat berhenti keluar dihukumi sebagai rangkaian masa haid. Ilustrasinya begini. Hari pertama sampai hari ke-9 ya, keluar darah lancar. Hari ke-10 sampai hari ke-13 darah berhenti. Hari ke-14 sampai 15 darah keluar lagi, udah maksimal nih. Hari ke-16 darah total berhenti ya. Jadi hari ke-1 sampai 15 dihukumi semua jelas, otomatis ini darah haid kan. Walau sempat terputus ya. Pada hari ke-10 hingga ke-13 saat darah berhenti di tanggal 10, ia wajib segera mandi dan sholat seperti biasa. Kenapa? Sebab secara zahir darah sudah tidak ada, dan ia juga yakin akan keluar lagi nanti ya, tak yakin gitu ya. Kalau yakin maka dia boleh tidak untuk sholat, karena nanti ada 2 pendapat. Kecuali ia punya kebiasaan haid atau adatnya lebih dari 10 hari, maka sebagian ulama membolehkan menunda mandi sampai datang masa adatnya, sebab ia punya keyakinan darah akan datang lagi. Nah, ini tentang
Misal dia punya adat haid 15 hari, darah sudah berhenti pada hari ke-10, maka dia boleh menunda mandi bersucinya itu, sebab dia yakin darah akan datang lagi, dan ternyata benar darah kembali lagi pada hari ke-14 karena dia sudah tahu kebiasaannya. Beda kalau dia nggak tahu kebiasaannya gitu kan ya. Artinya kacau balau sudah ya ininya gitu. Ini kan perhitungan untuk yang durasinya itu normal. Kalaupun tidak normal, tapi dia tahu bahwa ketika dia terputus darahnya, maka dia yakin darah itu akan keluar lagi. Nah, itu ada kan? Maka dalam hal ini jika menunda mandi dan juga meninggalkan sholat pada hari ke-10 hingga ke-13, maka dia tidak wajib mengqadha. Karena kenapa? Karena masih dihitung siklus darah haidnya. Sebab tanggal-tanggal tersebut dihukumi haid, ya. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Rafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan pendapat Imam Nawawi rahimahullah, wajib bersuci mandi saat darah berhenti itu, walaupun ada kemungkinan darah akan kembali. Pendapat Imam Nawawi ini yang menjadi pendapat mu'tamad, dan ini yang kita pakai karena ini pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga dipandang sebagai pendapat yang lebih berhati-hati, sebab bisa saja ya yang dialami bulan lalu nggak sama dengan bulan ini. Mungkin bulan lalu ya darahnya nggak kembali, tapi bisa saja ya, maksudnya mungkin bulan lalu darahnya nggak kembali setelah nakok tadi, setelah terputus tadi ya, tapi bisa jadi siklus bulan ini berbeda gitu ya. Maka dipakailah pendapat madhab Syafi'i, pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah taala ya, karena ada dua pendapat di situ, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, sama-sama berangkat dari madhab yang sama, yakni madhab Syafi'i ya. Artinya ketika darah itu terputus ya, seperti tadi kita kasih contoh, ada 2 hari kan darahnya terputus ya, hari ketiga, hari keempat gitu darah putus, hari kelima keluar lagi gitu. Nah, apa yang dilakukan ketika darah itu terputus ya? Maka menurut pendapat yang resmi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, wajib sholat ketika darah itu terputus, walaupun dia yakin akan kembali lagi darah itu ya. Enggak dosa apa Umi? Enggak dosa, karena memang secara zahir darah itu berhenti ya kan, walaupun dia yakin dia akan kembali lagi darahnya besok gitu kan, hari kelimanya. Jadi hari ketiga, keempat itu dia sholat aja ya kan. Nah, kalau dia pakai pendapat Imam Rafi'i tadi yang pertama, tidak sholat saat itu ya, karena dia yakin darahnya itu akan kembali. Tahu-taunya siklus darahnya berbeda dengan yang kemarin, bulan ini nggak sama, ternyata keluar gitu kan. Nah, lalu tinggalkan sholat yang 2 hari itu gitu kan. Maka ya, misalnya dia kerjakan sholat menggunakan pendapat Imam Nawawi gitu ya, ternyata dia kerjakan sholat itu, tapi ternyata dia datang darahnya, ternyata dosa apa enggak dosa, karena secara zahir memang itu darah enggak ada, maka dikerjakanlah sholat ya. Nah, itu pendapat yang mu'tamad ya. Tapi andai kata ada yang mengambil pendapat dari Imam Rafi'i ya, masih dalam mazhab Syafi'i juga, enggak sholat ya ketika darah terputus 2 hari itu ya. Dan ternyata karena dia yakin bahwa darahnya akan kembali, tapi ternyata siklus bulan ini berbeda, darahnya memang nggak kembali, dan ternyata memang itulah darah terakhirnya yang 2 hari yang dianggap tadi nakok tadi, ternyata itu jufuf, darah yang betul-betul sudah selesai. Lalu di 2 hari itu ya dia tinggalkan sholatnya karena dia berpikir di hari selanjutnya dia akan keluar darahnya lagi, ternyata enggak keluar darah, maka sholat yang ditinggal itu wajib qadha. Maka yang paling selamat itu pakai pendapat mazhab Syafi'i, pendapat dari Imam Nawawi ya, bukan dari pendapat Imam Rafi'i. Tapi andai kata ya, karena kedua imam ini sama-sama ya pendapat imam besar, pendapat ulama gitu kan ya, sama-sama benar ya, tidak ada yang salah, cuman konsekuensinya nanti berbeda-beda ya. Dan apalagi di sini pendapat Imam Nawawi adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maka ini pendapat yang kita pakai. Ketika darah kita nakok atau terputus ya, apakah nanti ada keluar darah lagi atau tidak di hari selanjutnya, maka ketika nakok atau terputus secara zahir tidak ada keluar darah, situ wajib kita sholat gitu. Kalaupun nanti kalau misalnya ternyata di hari ke-5, ke-6 dan ke-7 itu keluar darah lagi ya, maka kita berhenti sholat
karena itu darah haid, ya kan? Dosa enggak Umi? Kan itu 2 hari ternyata siklus haid, kenapa kita sholat? Enggak dosa, kata Imam Nawawi, karena di situ secara zahir darahnya berhenti. Dan ini pendapat yang paling menyelamatkan kita gitu ya. Kira-kira bisa difahami insya Allah ya. Darah berhenti yang dihukumi suci. Ya. Darah berhenti dihukumi suci. Wanita yang mengalami keluar darah yang terputus-putus, namun darah yang keluar berikutnya ternyata tidak memenuhi ciri darah haid, maka masa berhenti darah itu dihukumi suci. Begitu juga darah yang datang kemudian. Ini contohnya tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti 10 hari kan, keluar darah hitam lancar. Tanggal 11 sampai tanggal 13 sengaja kita pakai tanggal biar mudah ya. Ya kali-kali ya, kalau misalnya perempuan tidak datang tanggal 1, ya nanti tinggal dicocokkan aja tanggal berapa gitu. Nah, kita ini di sini pakai tanggal 1 saja simulasinya biar enak. Tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah hitam lancar. Tanggal 11, 13 berarti ini 3 hari darah berhenti. Nakok berarti kan? Nakok 3 hari dia ini, berhenti 3 hari. Nah, ke hari ke-14 sampai 18 keluar darah flek coklat. Berarti itu darah juga, darah haid juga gitu kan ya. Artinya warna darah gitu ya, warna darah haid juga gitu. Tanggal 19 darah berhenti total. Kalau kita lihat ilustrasi ini, darah tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, maka itu darah dihukumi sebagai darah haid ya. Kalau 11 ke atas semua sudah dihukumi suci sudah itu. Adapun flek coklat yang keluar tanggal 14 sampai 18 masuk kategori istihadah ya. Sebab total darah yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 18 itu sudah melampaui batas durasi maksimal lebih daripada 15 hari. Darah yang keluar berikutnya berwarna dhaif atau lemah ya. Dibanding darah yang keluar tanggal 1 sampai 10 ya. Nah, ini kasus wanita mumayyizah. Nanti di bab selanjutnya kita pelajari lebih dalam lagi tentang mumayyizah, ghairu mumayyizah. Wanita yang bisa membedakan warna darah, itu artinya mumayyizah ya. Sedangkan tanggal 11 ke atas semua dihukumi suci ya. Darah yang keluar berikutnya berwarna lemah, dhaif. Karena darah yang keluar tanggal 14 sampai 18 dihukumi suci. Ya, maka kalau ada keluar darah di situ maka dia istihadah karena itu masa sucinya dari tanggal 14 sampai 18 tadi. Maka nakah yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 otomatis juga dihukumi suci. Ilustrasi kedua. Tanggal 1 keluar darah 2 jam, tanggal 2 keluar darah 3 jam, tanggal 3 keluar darah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5, 6 jam. Ya, baru 6 jam. Tanggal 4 sampai 5 darah berhenti. Itu simulasi yang saya bikin tadi ya. Tanggal 6 keluar 1 jam, tanggal 7 darah berhenti total. Dalam ilustrasi kedua ini, darah yang keluar dari hari pertama sampai akhir, yakni hari ke-6 total 7 jam. Jumlah ini tidak memenuhi durasi, sebab durasi minimal haid 24 jam ya. Berarti bukan darah haid. Maka dalam kasus ini, darah yang keluar dari hari pertama sampai ke-6 tidak dihukumi sebagai darah haid. Darah yang keluar pada tanggal 1, 2, 3 dan 6 adalah darah istihadah. Dan darah yang terputus di hari ke-4, ke-5 dihukumi sebagai suci. Sebab pada dasarnya ini adalah dalam hal ini tak ada kasus haid ya.